Oke. Oke, yuk kita mau aku mau sharing sore hari ini. Tapi hari ini juga kita akan ada sesuatu yang cukup istimewa nanti. Ditunggu saja. Karena lihat toh di posternya itu banyak lagi. Bisa lihat poster IG belum? Nah, sudah? Tapi lihatnya tidak di IG, lihatnya di WA, betul tidak? Siapa yang sudah lihat posternya? Yang bikin pasti lihat sih. Ya, kalau sudah lihat di posternya itu hari ini yang sharing ada fotoku, tapi ada foto satu orang lagi, betul? Nah, nanti akan ada orang yang akan tak panggil. Jadi hari ini spesial karena bukan cuma aku sendiri, tapi aku mau sharing ini. Coba boleh dibaca? Apa ini tulisannya? Halo, 1, 2, 3. Stop, drop, and roll. Bukan roll ya. Roll. Roll. Stop, drop, and roll. Siapa yang pernah dengar frase ini? Ada yang pernah dengar frase ini atau tahu ini frase apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang pernah dengar? Apa? Tren TikTok. Kalau kena api, betul sekali. Stop, drop, and roll. Aku nggak tahu kalau tren TikToknya ya. Tapi kalau the phrase stop, drop, and roll itu adalah sesuatu yang simple fire safety technique yang diajarkan kepada anak-anak untuk supaya ingat kalau kita ada kebakaran atau kalau kita kena api, terus gimana caranya supaya kita bisa safe. Itu yang diajarkan kepada anak-anak itu ini namanya stop, drop, and roll. Nah, kita mau nonton satu video yang menggambarkan apa sih stop, drop, and roll itu. Stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. If you're ever on fire, just do what you're told. It's the best way to stay safe and keep in control. Stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. First, you stop where you are, don't move around. Then you drop to the ground and roll around and wrap your arms around your face. Put your head down and keep rolling till the fire's out. Stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. If you're ever on fire, just do what you're told. It's the best way to stay safe and keep in control. Stop, drop, and roll. Stop, drop, and roll. Yeah. Terima kasih. Sekarang jadi kalian tahu ya kalau kalian if you're ever on fire, kalian tahu what you do. What do you do? Stop, drop, and roll. Jadi sudah ada demonstrasinya tadi ya. Jadi jangan panik lain kali kalau on fire. Nah, tapi kalau kamu dengar kata-katanya, aku nggak tahu jelas atau cukup jelas atau enggak tadi dengar kata-katanya tantenya yang nyanyi. Oh, by the way, pause dulu. Keluarkan buku kalian, catat. Ayo, udah bawa buku. Kaget langsung kalian. Oh my god, kelupaan bukuku. Siapa yang bawa buku, dicatat. Buka keluar bukunya. Kalau perlu kertas, minta. Coba siapa yang nggak bawa buku, kalau perlu kertas, minta saya bisa nyatat. Kalau enggak, on your phones or something. Ya, tapi nggak boleh buka yang lain. Catat ya, tapi ya. Ada ujiannya soalnya nanti. Oke. Kalau dengar kata-katanya tadi, kata-kata lagunya, liriknya itu it says stop, drop, and roll. If you're ever on fire, just do what you're told. It's the best way to stay safe and keep in control. Jadi stop, drop, and roll. Stop, berhenti, drop, apa tuh? Jatuh, menjatuhkan diri, and then roll, guling-guling, ya toh? Kalau ever on fire, kalau kamu kebakaran, just do what you're told. Lakukan apa yang kamu dikasih tahu ini, yaitu because ini adalah cara yang terbaik untuk stay safe, aman, dan apa? Keep in control. Keep what? Keep in control. And that's what we're going to be talking about today. Itu yang akan kita bicarakan hari ini, self-control. Aku tidak tahu apakah ini juga sengaja ya, aku yang dikasih tugas untuk sharing ini. Karena aku orang yang cukup suka
I need control. Orang yang cukup perlu kontrol. Kalau hal-hal tidak, if things don't go my way, kalau hal-hal itu tidak berjalan sesuai keinginanku, aku stres. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang perlu kontrol, gitu. Atau ya, I need to have control, atau selangnya control freak, gitu. Tapi jangan panggil saya freak, tolong. Mungkin di sini kalian juga ada yang merasa aku juga kayak gitu. Aku perlu, I need things to be in my control, ya kan? Tapi what does the Bible say about control? Next slide 3. Ya, ini kita ya, what does the Bible say about control? Coba yang baca, tolong dibacakan yang sebelah kiri dulu. 1, 2, 3. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan jangan dia menjauh daripada Tuhan. Sementara yang sebelah kanan 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi what do these verses tell us? Ayat Alkitab ini bicara apa? Mereka, the Bible speaks against control. Bener nggak sih? Kalau ini dibilang mengandalkan kekuatannya sendiri itu terkutuk. Tapi kalau yang diberkati itu apa? Mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Justru kita itu, kalau kita baca Alkitab, we are told to let go of control. Kita disuruh untuk melepaskan kendali, memberikan kendali itu kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang kayak aku, itu salah satu kesulitanku. Karena aku tidak selalu, tapi sering aku pakai ilustrasi ini. Hidup itu seringkali tuh kalau kita hidup wanting to have control, itu tuh hidup tuh tanganmu genggaman terus gini. Apapun yang mau ini selalu digenggam gini. Nah, ada salah satu waktu itu aku dengar orang sharing tentang control, itu dia bilang we have to live with arms stretched out, with hands open. Itu artinya apa? Ini yang berusaha tak pegangi, tak gondeli terus. Ini tuh harus tak lepas, terus tak kasih kepada Tuhan. Kalau aku gini terus, aku jalan, nggak bisa, ini nggak berfungsi kalau aku tanganku genggam terus gini. Kalau mau berfungsi harus tak buka. Aku harus memberikan kontrol, kendali itu kepada Tuhan. Karena kita tahu God is in control. Benar nggak? Benar ya? We know that God is in control, and that's why we're told to let go of control and to give it back to God. Kita tahu Tuhan itu yang punya kendali, yang pegang kendali. Makanya kita disuruh melepaskan kendali itu, diberikan kepada Tuhan. And at the same time, dalam waktu yang bersamaan, nerjemahin dulu dari barusan. Next slide. Ini ayat yang sudah kita kenal ya. Kalau kita ngomongin buah roh, itu yang nggak usah dibaca ayatnya, tapi yang warna merah itu apa? Penguasaan diri, atau in English, self-control. Alkitab bilang kita harus let go, atau apa? Ya, we have to leave control. Tapi ada satu kontrol yang we're supposed to have. Cuma ada satu control yang we're supposed to have, yaitu apa? Control over ourselves. Kita harus melepaskan control, kendali itu harus kita lepaskan. Tapi ada satu kendali yang harus kita punya sesuai berdasarkan firman Tuhan, yaitu kendali terhadap diri kita sendiri. Dulu aku punya sticky note yang tak tulis itu, tak tempel di laptopku. Let go and let God. Itu tadi, memberikan kendali kepada Tuhan. Tapi tetap aja, letting go and letting God itu tidak di luar ini, punya penguasaan diri, pengendalian diri. Bahkan, the way that the Bible talks about self-control itu cukup keras. Bagaimana Alkitab mau membicarakan tentang self-control itu cukup keras. Kalau kita baca Alkitab, ada 2 ayat yang mau kita lihat. Yang pertama tadi, next slide-nya. Yang pertama yang tadi kita sudah baca tadi sebelum ibadah kita. Loh, enggak, yang tadi, next. Nah, ini ayat yang tadi ya. Coba dibaca tolong, Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Oke, kalau di bahasa Inggris itu, ini nggak tahu, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi nggak apa-apa.
Kalau di ESV itu bilang bukan cuma menguasai dirinya, tapi who rules his spirit, menguasai, mengendalikan, memimpin rohnya sendiri. Dan itu dibilang orang yang bisa menguasai dirinya atau menguasai rohnya sendiri itu lebih baik, lebih kuat daripada orang yang merebut kota. Atau kalau bahasa Inggris lagi, NLT itu dia bilang a conqueror of a city, orang yang menguasai sebuah kota, gitu. Conqueror itu kan menguasai, tapi juga menangkan sebuah kota. Jadi lebih kuat, lebih baik daripada seorang pemenang, yaitu orang yang bisa mengendalikan atau mengontrol dirinya sendiri, memimpin rohnya sendiri. Itu lebih baik, lebih better, stronger than a winner. Jadi kita kalau semua kan zaman sekarang ini kan juga ya, semua tuh kayak winner chicken dinner. Bukan, aku jujur gak tahu itu apa. Aku tahu itu ada di pop culture, tapi aku gak tahu itu apa. Tapi anyways, semua kan winner, kita more than conquerors. Do we believe that? Apa kita percaya kalau kita tuh lebih dari pemenang? Percaya gak? Percaya, loh itu ada di Alkitab kok. Ini bukan masalah itunya, itu benar. Tapi tahu nggak bahwa kalau lebih daripada itu lagi ada satu yang lebih baik, lebih di atasnya lagi levelnya. Kalau menurut Alkitab, yaitu orang yang punya self control, orang yang punya pengendalian diri. Dan sebaliknya, kalau kita baca Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau di ESV itu dibilang a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Bukan hanya kota yang temboknya roboh, tapi orang yang sudah pernah kota yang sudah pernah dimasuki, sudah pernah dikalahkan, temboknya roboh, terus tidak dibangun lagi. Jangan bayangin kota kayak kita sekarang ya, yang semua ada tol-tol yang justru supaya setiap kota itu disambung-sambungkan semudah mungkin nyambung. Kalau kita lihat di next slide, di sebelah kiri ini, this is what ancient cities zaman itu looked like. Kota-kota di zaman itu Israel, sampai sekarang sebenarnya masih sih kalau Israel ya, cuma mungkin kota wall-nya itu nggak terlalu kayak gini. Tapi ini nih kok wall, tembok-temboknya. What are the walls for? Temboknya itu untuk apa? Melindungi apa? Pertahanan, defense. Ya, yang suka main basket, defense itu sangat penting. Bener? Itu untuk pertahanan, untuk defense, untuk melindungi kotanya. Nah, kalau yang kayak ini di kanan, ini kalau banyak kota-kota yang ancient Rome, ancient cities gitu, banyak yang sekarang sudah kayak gini. Temboknya sudah roboh. Jadi bayangin kalau tadi kota yang ini didatangi musuh, diserang, terus temboknya roboh, terus kayak gini. Sekarang kotanya apa berarti? Kalau tadi ini temboknya untuk pertahanan, untuk perlindungan, berarti sekarang kotanya yang ini apa? Tanpa pertahanan, vulnerable. Vulnerable itu bahasa Indonesianya apa ya? Rapuh? Ya. Vulnerable itu gampang diserang, easy target, kamu target yang mudah untuk diserang sama orang, itu vulnerable. Bahkan kalau kita kembali ke ayat yang tadi, next slide aja tapi. Nah, ini di ayat ini dibilang yaitu bukan hanya bukan hanya kota yang tidak punya tembok, tapi kota yang setelah diserang, temboknya hancur, ditinggal. Kalau bahasa Inggrisnya ya, bilang itu a city broken into, sudah diterobos sama musuh, and then left without walls, terus ditinggal tanpa pertahanan. Dan kalau sebuah kota itu left vulnerable dan tanpa pertahanan, artinya apa? Semakin mudah untuk musuh yang lain datang untuk menyerang, betul? Makanya itu kalau kita sudah jatuh dalam dosa sekali,
lebih mudah untuk kita jatuh semakin kedua, ketiga, keempat, kelima, betul enggak? Semakin kamu sudah pernah jatuh sekali, nyolong sesuatu sekali. Pertamanya, atau yang Kak Grace pernah cerita, nyontek sekali, stres. Tapi misalnya Kak Grace tidak ketangkep, kedua kali akan lebih mudah, betul? Akan lebih mudah kalau kamu vulnerable untuk kamu jatuh kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1000. Padahal seharusnya kota yang jatuh temboknya roboh kayak gini, aku karena di situ sebelah kiri aku mau gini loh, padahal di sini ya, maaf. Kalau temboknya sudah roboh, seharusnya orang yang tinggal di dalam kota itu dengan segera membangun temboknya kembali, betul atau enggak? Adalah tanggung jawab orang yang tinggal di dalam kota itu untuk membangun kembali tembok-temboknya supaya apa? Supaya mereka punya pertahanan. Kalau ditinggal kelamaan tidak punya pertahanan, mereka sedang bilang kepada musuh-musuhnya, ini loh, tembokku terbuka, seranglah aku. You're doing that. Kalau kita tidak punya tembok itu that's what you're telling your enemies. Itu yang kamu lagi bilang, ini loh, aku easy target, aku lagi vulnerable, seranglah aku. Jadi what is self-control? What is self-control? Self-control is the walls. Self-control is the walls that keep the city safe. Self-control itu pengendalian diri, penguasaan diri adalah tembok-temboknya yang menjaga supaya kotanya aman. Tanpa self-control, tanpa temboknya, itu maksudnya, ini maksud dari 2 Amsal ini. Kenapa kok ngomongin Amsal yang tadi, coba tolong kembali ke yang 2 ayat 11. Yang ini ngomongin lebih kuat dari orang yang merebut kota. Yang ini ngomongin kota yang roboh temboknya. Itu ngomongin itu, self-control adalah the walls. Karena kalau punya self-control, punya tembok itu kamu aman, kamu lebih aman. Kalau ada short definition of self-control di slide 8. Self-control ini, atau kalau kata lain itu ada self-discipline. Ini kalau berdasarkan Alkitab ya, terjemahan Alkitab itu kata lain dari self-control itu self-discipline atau temperance. Artinya adalah is the ability to restrain one's own thoughts, emotions, actions. Okay, yang pertama is the ability to restrain one's own thoughts, emotions, actions. Restrain artinya apa? Menahan, mengendalikan, itu artinya restrain. Dan ini adalah kalau sampai sini ya, sampai restraining your thoughts, emotions, actions ini definisi yang diterima oleh semua orang. Tapi karena kita orang percaya, we take it a step further. Bukan cuma menahan pikiran, emosi, dan tindakan kita, tapi apa? Ini apa? Coba tolong dibaca yang kalimat yang kedua guys. 1, 2, 3. Coba satu kali lagi yang lebih keras. 1, 2, 3. Yeah, and aligning them with God's will and moral standards. Kita mengendalikan perasaan, pikiran, perilaku kita, dan menyelaraskan, itu arti dari kata aligning, menyelaraskan atau menyamakan dengan apa? Kehendak Tuhan dan dengan standarnya Tuhan. Walaupun di sini pakai kata moral standards ya, tapi karena moral standards itu kalau di dunia itu ada banyak sekali. Kalau kita ngomongin moral di dunia itu macam-macam. Makanya kita harus sebagai orang percaya, standar moral itu kita referensinya kepada standar moralnya Tuhan. Jadi self-control atau pengendalian diri adalah mengendalikan pikiran, perasaan, perilaku diri sendiri dan melaraskan atau menyamakannya dengan kehendak dan standarnya Tuhan. Jadi kalau kamu mikirin self-control itu apa, bla 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 bla, ini intinya. Nah, tapi what does all of this have to do with stop, drop, and roll? Apa hubungannya sama stop, drop, and roll? Stop,
drop, and roll. Apa hubungannya? Kenapa kok tadi kita mulai dengan stop, drop, and roll? Next, I want you to imagine. Aku mau kita semua membayangkan that we are all on fire. Betul, itu reaksi yang sangat betul. Oh my god, stop, drop, and roll. Tapi I want us to imagine that we are all on fire. Kita bayangkan kalau semua kita ini, kita on fire. Apa sih kebakaran? Apinya itu apa? Kebakaran itu apa? Apinya itu apa? Waktu kita ngomongin tentang kebakaran, what is the fire? The fire is the temptations. Cobaan, ujianmu. The struggles, perjuanganmu. Pergumulanmu, musuh-musuh yang menyerang kamu, hal-hal yang sering membuat kamu jatuh, itu adalah apinya. Dan kita semua punya struggle, punya pergumulan yang berbeda-beda when it comes to self-control. Benar? Aku nggak tahu persisnya, kamu sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang bergumul dengan rasa malas, mager, tidak bersemangat, tidak bersemangat menjalani hidup, tidak pengen ngapa-ngapain. Setiap hari pokoknya rebahan, si paling rebahan. Sekarang aku baru tahu ada kayak apa on the internet kayaknya ada rotting, itu rotting, membusuk. Tapi it's an activity where kamu rotting itu literally seharian atau beberapa hari itu diranjang terus nggak ngapa-ngapain. Itu sekarang Gen Z lagi suka banget pakai kata-kata itu, I'm rotting. Mungkin ada yang bawaannya pengen nyontek terus. Lebih gampang aku nyontek daripada aku belajar. Anyways, teman-temanku semua juga kita memang ini adalah ada nih film bagus namanya Bad Genius. Film Thai dulu. Awalnya film Thai, sekarang kayaknya keluar film Hollywoodnya juga ya. Itu tentang organized crime. Orang jualan, bener-bener jualan jawaban ujian. Wah, itu sampai internasional. Sampai duitnya ribuan dolar mungkin. Oke lah, anyways ada kayak gitu. Temanku semua itu bantuin. Kita memang satu kelas, kita gotong royong, kita bersama-sama bekerja, saling membantu. Ngasihin kepean. Mungkin itu struggle-mu, mungkin itu that's your fire. Mungkin ada yang tidak tahan kalau tidak gosip. Dalam nama, kita kan lagi mau ngomongin ini supaya kita bisa mendoakan. Kita kan lagi ngomongin ini supaya kita semua tuh tahu, supaya tidak ada yang salah paham. Lambeku nih turah banget memang. Siapa tahu, maybe that's your fire. Mungkin ada yang mencari pelarian di makanan, eating excessively. Mungkin ada yang mencari pelarian di diet yang eksesif. Two corners yang berbeda. Mungkin ada yang bergumul dengan porn, masturbation, nonton sexual content, nonton BLGL. Langsung shifting uncomfortably. Aku yakin ada dari kalian yang itu salah satu that's your fire. Mungkin ada yang struggle dengan depression, anxiety, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan mungkin juga self-harm. Maybe that's your fire, maybe that's your struggle. Aku personally, dan aku tahu kalian sudah sering banget dengerin ini karena aku sering banget ngomongin ini. My biggest struggle adalah dengan menahan emosi. Itu adalah fireku, struggleku adalah itu. Aku struggle a lot with controlling my reactions terhadap hal-hal di sekitarku, orang-orang, situasi. Seringkali pengennya cuma reaksi pertamaku adalah marah, pedes, judes, sengak. Itu adalah reaksiku. Dan most of the time this creates problems with people with my relationships. Ini sangat mengganggu karena kekuranganku dalam self control ini sangat mengganggu
relationshipku dengan orang-orang di sekitarku, terutama orang-orang terdekatku. Kalau tidak percaya, tanya Kak Chris. Nggak usah sekarang. Tapi intinya apa? We're all on fire. Bener nggak sih? Mungkin yang kamu struggle-mu, apimu itu mungkin tidak ada di sini. Mungkin tidak tak sebutin, karena kalau tak sebutin semua list problemnya manusia, wow, gitu. Mungkin ada banyak, mungkin ada sesuatu yang kamu langsung waktu aku ngomong gini langsung muncul di pikiranmu. Mungkin kemungkinan besar sudah muncul di pikiranmu. Tapi jadi artinya kalau kita we're all on fire, kita semua ini punya struggle, kita semua punya struggle, kita semua punya hal-hal yang buat kita susah untuk self-control. Artinya, ingat lagu yang tadi. Kita barusan tadi sudah diajarin easy, simple, safe, fire safety technique kalau kita on fire, yaitu apa? Stop, drop, and roll. And this is what I want you to do. Yang pertama, stop. Stop itu artinya apa? Kalau orang tuamu bilang sesuatu yang bikin kamu pengen ngamuk, stop. Kalau kamu pengen tiba-tiba you feel the urge to masturbate, stop. Kalau kamu super duper anxious yang sampai rasanya hatimu tuh di sini, di tenggorokanmu, aku pernah merasakan ini. I know what that feels like when you feel like your debar jantungmu itu di atas sini kayak stop. Kalau kamu pengen banget makan, pengen banget nyontek, pengen misuh, pengen mukul-mukul orang, whatever your fire is, apa? Stop. Don't react. Langsung stop. And then, ini apa yang di atas? Breathe. Breathe. Count to 3. 1, 2, 3. Dalam hati boleh atau out loud kalau memang kamu perlu itu membantu. Kalau kamu hitung sampai 3 masih belum berhasil, masih belum tenang, hitung sampai 925.000 juta. Hitung pokoknya, hitunglah sampai kamu lebih kalem dan kamu sudah tidak lagi reaktif. Kamu sudah tidak lagi memikirkan apimu itu, apa yang kamu pikirkan tadi. Stop and breathe. I'm still learning. Aku masih belajar ini. Tapi aku melakukan ini dan buat aku jujur, bahkan this little exercise of taking a big breath in and out, ambil nafas, buang, tarik nafas, buang. Itu sudah sangat membantu aku dalam menahan diri supaya aku kalau aku lagi kayak pengennya pokoknya cuma pengen yell at someone for something that they're really stupid gitu. Misalnya aku reaktif, orang ngomong apa, misalnya kayak wah, all I do itu kalau perlu panjang Siti. Karena ayat Roma 12 ayat 2 itu bilang, kalau ini versi NLT ya, aku suka how they simplify this. Dia bilang, let God transform you into a new person by apa ini? Changing apa? The way you think. It starts up here. Kalau kamu berubah jadi orang baru, it starts with the way you think. It starts by changing the way you think. It starts up here. Tell yourself to stop. Stop, and then tell yourself to stop. Terus, yuk coba kita sekarang sama-sama. Inhale. Inhale itu tarik nafas. Exhale. Inhale. Exhale. Kok bau-bau tuh, kok ada gini-gini. Jangan sambil ngabak. Inhale, exhale. I can promise you
98% of the time. Ini cuma by stop, tarik nafas, buang nafas beberapa kali, itu sudah akan membantu kita untuk regulating pikiran emosi kita. Aku yakin deh, kalau kamu tidak langsung merasa seperti itu, mungkin satu bisa kurang lama, dua mungkin kamu sudah terlalu deep in the far end, jadi kamu harus melakukan hal yang precautions-nya itu, atau apa tuh precaution, pencegahnya itu harus sedikit lebih ekstrim mungkin gitu. Tapi most of the time this will work. Stop yourself, whatever it is you're doing, stop, and then take a breather, take a breath, tarik nafas, buang nafas. Itu sudah langsung pikiranmu akan lebih tenang, hatimu akan lebih tenang. Itu sebenarnya di sini, di otak kita. Tapi dengan physically kita bernafas, itu sudah akan membantu. Jangan cepat-cepat, bukan gitu. Itu malah kamu naik gitu, malah jadi tidak tenang. Itu adrenalinnya naik. Tarik nafas yang panjang, keluarin. Ini yang pertama. Apa? Yang pertama apa? Stop. Yang kedua, drop. Yang ini lebih figuratif ya. Kalau yang tadi stop itu literally kamu stop. Kalau ini jangan terus tiba-tiba kamu jatuh, ya. Jangan, nanti orang bingung. Drop itu artinya about positioning yourself. Kalau kita lihat kalau kita mikirin orang yang drop itu kan posisinya berubah ya, bener toh? Dari lagi berdiri terus drop, itu dia posisinya jadi jatuh di bawah. Atau kalau kamu di rumah sakit, itu nih apa namanya? Kemarin kita visit orang itu yang trombositnya drop, itu jadi dari segini terus tiba-tiba ke sini. Itu kan posisinya berubah ya, betul? So drop is about a change of position atau positioning yourself, memposisikan diri kita sendiri into a position of humility and of prayer. Memposisikan diri dalam kerendahan hati dan juga dalam doa. Kenapa humility? Kenapa perlu kerendahan hati? Karena buat aku, it takes a lot for me to swallow my words and not yell, not tell people that they're stupid. It takes a lot of humility. Aku perlu merendahkan diri, merendahkan hatiku untuk literally aku sangat suka phrase itu, swallow my words. Kalau swallow my words itu artinya aku mau ngomong, tak telan ulang kata-kataku. Karena itu literally action yang aku mau ngomong, tapi tidak jadi, tak tahan. Terus tak telan balik gitu dalam hati gue ini. It takes so much. Untuk aku bisa kayak gitu, itu aku butuh kerendahan hati. It takes humility, it takes kerendahan hati. Kamu perlu kerendahan hati untuk bisa kamu berhenti melakukan apapun yang kamu lakukan, atau berhenti melakukan apa yang ingin kamu lakukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Setuju atau enggak? Kita tuh manusia itu sangat prideful loh, kita tuh sangat sombong. Kita pikir kita tahu, aku tahu apa yang terbaik, aku tahu aku mau ngapain. Sekarang itu again, zaman sekarang semua about reaching your dreams, speaking your truth, don't let anybody else tell you your destiny, your fate. Semua itu kayak gitu. Semua adalah you choose your own destiny. Are you sure kamu tahu apa yang paling baik buat kamu? It takes kerendahan hati untuk kamu bisa mengakui bahwa aku tidak tahu apa yang terbaik buat aku. Siapa yang tahu? Tuhan. Untuk aku bisa bilang, Tuhan, aku tuh tidak tahu dan aku tidak mau melakukan apa yang aku melakukan. Aku mau melakukan apa yang kamu mau aku lakukan. Itu butuh kerendahan hati. Dan yang kedua, it takes a lot of dan yang kedua adalah a lot of prayer, right? It takes a lot of humility and a lot of prayer. Karena at
at the end of the day kita tahu kita tidak bisa melakukan ini on our own. Kita tahu kalau pakai kekuatan kita sendiri, orang tadi saja dibilang jangan rely on your own strength, tidak bisa, jangan pakai kekuatanmu sendiri, tidak bisa kita pakai kekuatan sendiri. Pengendalian diri adalah bagian dari buah apa? Buah apa? Buah roh. Artinya apa? Bosnya adalah Tuhan. Artinya kita butuh bantuan Roh Kudus untuk bisa punya buah roh ini, untuk bisa mengaktifasikan ini dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu berdoa. Berdoa minta tolong Tuhan, swallow your pride, again with the swallow word, tapi swallow your pride. Telen utuh-utuh itu apa? Kesombongan, kegagahan, keangkuhanmu. Telen. Terus bilang kepada Tuhan Roh Kudus, Tuhan I need your help. Dan ini adalah yang kedua. Apa? Yang kedua apa? Drop. Yang ketiga, yang terakhir. Roll. Baru literally kemarin aku ngomongin kata ini sama muridku. Artinya, dia tanya, roll artinya apa sih? Roll, what does it mean? To roll, apa artinya to roll? To move or turn over and over and over and over and again. Terus menerus. To roll itu artinya kalau kamu sesuatu yang roll. Kalau ada bola lagi rolling. Kalau bolanya berhenti artinya bolanya rolling enggak? Enggak toh? Kalau kita bisa bilang, oh the ball is rolling. Artinya bolanya sudah berhenti atau belum? Belum. Rolling itu artinya terus menerus. Tidak berhenti. So the last step adalah to do this again and again and again and again and again until the fire is put out. Lakukan terus lagi dan lagi sampai apa? Sampai kamu tidak kebakaran lagi, sampai apinya ini sudah mati. Kamu sampai you're not in danger anymore. Sampai kamu sudah bahaya lagi. Sampai tembok tadi sudah terbangun dan kamu punya defense. Sampai kamu bisa bangun, bisa rise up, you can get up, dan kamu tidak jatuh di dalam percobaan yang sama lagi. Sampai kamu bisa sampai ke dalam tahap itu, don't stop. Jangan berhenti. Don't stop halfway, jangan berhenti di tengah jalan. 2 minggu yang lalu ya? Minggu lalu ya tuh, si Ial. Jangan berhenti, minggu lalu kok yang penting 2 minggu yang lalu. Jangan berhenti tengah jalan, lanjut terus. Jangan berhenti karena kamu capek. Because you will get tired. Manusia tuh kita gampang bosan, gampang capek. Bukan, kalau mungkin gak capek, frustrasi. Aku masih jatuh di sini terus loh, aku masih ini problemku. Karena aku kayak gitu. Glory, gini terus. I get frustrated, but don't stop just because you're frustrated. Jangan berhenti karena kamu frustrasi. Jangan berhenti karena it's easier to stop than not. Bolah, sudah, ini lebih gampang, hidupku akan jauh lebih mudah kalau aku tidak ngurusi ini. Don't stop because of that. Jangan berhenti karena kamu merasa tidak ada perkembangan. Kayak tadi, merasa tidak ada perkembangan, frustrasi, terus kamu berhenti. Kalau kamu jatuh lagi, kamu berusaha self-control, terus kamu gagal, kamu jatuh lagi. What do? You get up, do it again. You stop, you drop to your knees, you pray, you ask God for help, and then you roll again. Bangun lagi itu tembokmu. The fire will be put out eventually. Apinya itu akan mati. Kalau apa? Kalau kamu tidak berhenti, kalau kamu tidak berhenti roll, apinya akan mati. Tadi lihat yang lagunya tadi juga ya, roll, sampai apinya mati. Kalau dia berhenti tengah jalan terus dia bangun, apinya tidak akan mati. Kamu mau lari, orang kan kalau kebakaran suka lari panik terus kayak gitu ya, flailing around. Ada istilah bahasa Inggris, running around like a headless chicken. Orang kalau kebakaran tuh gitu. Kalau kamu gitu, api tidak akan mati.
But stop, drop, and roll. Do it over and over and over and over and over, again and again and again, until the fire is put out. Sampai apinya mati, sampai kamu menang. Dan ini yang ketiga. Dan this is how we can exercise self-control. Next slide. Stop, drop, and roll. Kita tahu self-control itu penting, betul? Kita harus let go of control, tapi kita harus punya kendali terhadap ourselves, terhadap diri kita sendiri. And how do we exercise self-control? Remember, stop, drop, and roll. Remember to stop, breathe, don't panic, don't run around like a headless chicken. Don't be reactive. Jangan reaktif, tapi responsif. Change the way you think. Ubah cara kamu berpikir. It starts from up here. And then drop. And it takes humility and it takes prayer. Drop into a position of humility. Jatuh atau turunkan dirimu, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, dan akui bahwa Tuhan itu tahu lebih baik lebih tahu daripada kamu. He knows better, and that we have to do what He wants instead of what we want. Then into a position of prayer, karena kita tahu bahwa kita nggak bisa melakukan ini tanpa bantuannya Roh Kudus. And then roll, do it again and then again and 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 again until the fire is put out. If you don't remember anything else, kalau kamu nggak ingat tentang self-control, blah blah blah, whatever, remember stop, drop, and roll. Ini cara yang aplikatif yang bisa kita lakukan. Remember to stop, take a breather, ubah cara pikirmu, drop to your knees, ask God for help, and do it again and again. Dan hari ini kita membicarakan self-control ini dari sebagai bagian dari tema self-improvement kita. Tuh, kita sudah bicarain tahun 2025 ini, kita ngomongin soal banyak sekali hal, sudah banyak hal. Critical thinking, lifelong learner, ayo inget deh, apalagi endurance, selflessness, bahkan kita ngomongin tentang tenang, self-regulating. Akan ada topik-topik lainnya yang akan kita bahas, like time management, money management datang ya, semuanya ada yang datang. Bahkan integritas, kita akan ngomongin integritas. Dan that's why today kita akan melakukan aktivitas yang menyikapi topik self-improvement ini. Kita harus bukan cuma dengar, tapi kita mau melakukan sesuatu juga, right? So we're gonna do something untuk menyikapinya. Nah, hari ini aku tadi bilang kita ada spesial. Kita adalah hari ini M3 spesial, yaitu M3 gabungan. Yeay! Jadi ibadah kita akan lanjut sampai jam 10. Kita akan M3 terus. Ya, ini kita akan shift sedikit kepada sebuah aktivitas yang dalam bentuk M3 gabungan, ya. Dan untuk aktivitasnya yang itu, kita mau panggil our next speaker. Yuk sama-sama panggil 1, 2, 3. Siapa? Ayo, tepuk tangan. Ya, lanjut sesi 2 ya, sampai malam ya. Enggak, ini cepat kok. Jadi, apakah ada dari kalian yang merasa sedang terbakar dengan api yang tadi? Atau jangan-jangan kalau rumah kalian terbakar, kalian sedang asik di kamar, males-malesan, tidak terpikir, kalian nggak sadar kalau rumah kalian sedang terbakar. Tiba-tiba waktu buka pintu, ya sudah habis semua. Gitu. Jadi supaya tidak begitu ya guys, kita mau stop yang pertama nih. Kita mau stop, kita mau
brainstorming bareng-bareng, kita mau mikir sama-sama kira-kira api apa sih yang tadi yang lagi membakar kita gitu. Kira-kira ada gak sih entah itu emosi-emosi atau apapun pergumulan kalian tadi yang sudah disampaikan di Glory, yang kira-kira itu sedang terjadi di kalian dan yang pastinya kalian mau untuk mengatasi hal tersebut gitu. Itu untuk berkaitan dengan diri kalian sendiri gitu. Nah, untuk itu kita mau menulis apa yang akan kalian lakukan di sebuah kertas dan kita akan memasukkannya ke sebuah botol nanti ya, tapi kalian list itu semua kira-kira yang pertama tadi api apa yang sedang membakar diri kalian, tapi juga soal kira-kira goals apa yang lainnya selain diri kalian sendiri yang ingin kalian capai. Jadi selain aku mau berubah jadi lebih sabar gitu, tapi aku juga selain di hal itu, contoh di dalam sekolah kalian, aku mau naik kelas gitu. Nah nanti tulis aja gitu. Tapi kita mau pakai yang kemarin kita belajar sama-sama bersama Kak D gitu, salah satunya yaitu pakai SMART gitu. Masih ingat semua gak? Atau jangan-jangan nggak ingat? S apa S? Smart. Pintar banget. Yes, smart. S apa S? Spesifik. Spesifik tuh artinya apa Tito? Spesifik itu artinya tujuan kalian jelas ya guys. Jadi apa tuh tidak cuma tujuanku mau menjadi orang baik gitu, nggak bisa itu tidak jelas sama sekali ya. Baik itu apa gitu. Terus kalau misal tadi tujuan kalian naik kelas gitu, oke, naik kelas, nilainya mau berapa gitu. Tolong lebih spesifik lagi, diperjelas lagi semuanya gitu. Nah, kita tadi belum selesai. Smart. M apa? M. Minimal. Kamu udah catat ya pasti ya. Itu. Berarti kamu catat tadi. S itu apa? Spesifik. Catat gitu. Kalian juga ya tadi berarti apa aja yang nanti akan kalian tulis di dalam kertas yang akan dibagikan adalah goals kalian mengenai apapun. Kalian di sekolah, kalian di rumah, kalian dengan diri kalian sendiri gitu. Itu kalian tulis juga nanti semua goalsnya. Contoh tahun ini aku mau jadi seseorang yang lebih tepat waktu. Nah, terus selanjutnya apa? Ya tadi itu kalian breakdown lagi. Kalau aku mau tepat waktu, aku mau mulai dari mana? Aku mau mulai dari tepat waktu datang ibadah gitu. Tadi saya telat. Oke. Mulai besok ya teman-teman. Gitu. Measurable. Measurable aja apa artinya? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Bisa diukur. Iya, itu bingung bisa diukur. Terus setelah SM, apa A? Amin. Ya amin, yuk kita pulang. A apa? Oke, itu ya. Nanti kalau kalian tadi lupa SMART itu apa aja, karena itu lagi ada catatannya lagi juga. Kalian nyatet nih, nanti bisa tanya mentor juga boleh. Terus R apa R? Sebetulnya penulis juga sih. Relevan. Jadi kalau tujuan kalian ini tidak ada hubungannya sama hidup kalian dan dia buat apa gitu. Terus yang terakhir adalah time-nya, batas waktunya. Nah, untuk yang ini kita tentukan bersama-sama gitu. Karena time-nya adalah akhir tahun ini gitu. Jadi kita akan memasukkan kertas yang kalian tulis ke dalam sebuah time capsule gitu. Kita masukkan ke botol, kita simpan bersama-sama dan akan kita buka bersama-sama di akhir tahun nanti. Tepatnya apa? Tepatnya kapan? Nah itu to be announced ya guys. Nah gitu. Yang pasti akhir tahun. Jadi apa yang kalian goals yang kalian bikin ini adalah untuk 1 tahun ini. Gitu. 1 tahun ini. Entah itu yang untuk diri kalian
Entah itu yang untuk sekolah kalian, entah itu untuk rumah kalian, keluarga kalian. Itu pokoknya dalam 1 tahun ini gitu. Sebentar ya, buka catatan dulu ya. Terus ya itu, kalau tadi sama keluarga itu kan berarti bisa hubungan kalian sama orang tua, bisa kalian hubungan kalian sama adik kalian gitu. Siapa tahu kalian mau apa gitu.